Selamat bertemu kembali Ibu Bapak, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, dalam pembacaan firman Tuhan dan juga renungan harian kita pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022. Dan terimalah salam kami. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa menyertai kamu sekalian. Amin. Ayat harian kita pada hari ini, Selasa 29 Maret 2022, diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Demikian firman Tuhan. Ketika saya membaca firman Tuhan ini, bagaimana Allah itu disebut adalah kasih, dan apa itu kasih yang disebutkan dalam renungan harian kita, saya teringat apa kata Paulus di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 13 itu. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, iman, pengharapan, dan kasih. Tapi kasih yang paling besar diantaranya adalah kasih. Ketika kita menyebut bahwa Allah itu adalah kasih, dan kasih Allah itu diberikan kepada seluruh umat manusia sejak dunia ini diciptakan, dan Allah benar-benar mengasihi kita. Dari mana kita mengerti maksud dan tujuan, atau dari mana kita mengerti seberapa besar kasih Allah itu kepada kita? Lihatlah, ketika Yesus Kristus datang ke dunia ini, kasih Allah, kasih di dalam Kristus, kasih untuk dunia, kasih untuk manusia, dan kasih juga untuk setiap orang yang percaya kepadanya, kepada kita umat Kristen. Artinya kasih adalah segala-galanya. Kita dituntut untuk hidup di dalam penuh kasih, dan kita juga harus hidup di dalam kasih dan saling mengasihi. Kristus berkorban bukan hanya untuk satu orang saja, tetapi untuk keseluruhan dunia ini. Dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 2 itu juga disebutkan bahwa dialah perdamaian bagi dosa-dosa kita. Dan bukan hanya bagi dosa kita saja, tetapi bagi dosa seluruh umat manusia. Kita masih mengingat bagaimana dia menenggelamkan dirinya, Yesus Kristus menenggelamkan dirinya dalam rangkulan Allah ketika dia berdoa untuk murid-muridnya supaya mereka tetap satu adanya. Dan bagaimana juga Yesus Kristus dia itu berdoa untuk orang-orang yang masih hendak percaya kepadanya setelah murid-muridnya mengabarkan berita tentang keselamatan itu. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, hanya Yesuslah manusia di tengah-tengah dunia ini, firman yang telah menjadi daging dan menjadi manusia itu. Hanya dialah yang mampu untuk melaksanakan perintah Allah, hukum Taurat itu. Tidak ada seorang manusia pun, baik para imam-imam, baik para ahli-ahli agama, sampai dengan saat ini, hanya dia yang mampu melaksanakan apa yang disebutkan oleh Tuhan sebagai hukum Taurat itu. Dan kepadanya lah, kepada Yesus lah dinyatakan bahwa Yesus Kristus datang ke dunia ini sebagai penggenapan daripada hukum Taurat. Mengasihi Allah, mengasihi manusia, dan juga mengasihi musuh-musuhnya. Ibu bapak, saudara-saudara, kita sangat bergembira. Dan kita sangat-sangat menyambut kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia ini. Lihatlah bagaimana sebenarnya dia mewartakan kabar keselamatan melalui kasih itu. Sekali lagi dia, firman yang telah menjadi manusia itu, seperti yang tertulis dalam Yohanes 1 ayat 14. Dan bagaimana ketika dia hadir di tengah-tengah dunia ini,
Dialah yang menyatakan kebesaran kasih Allah itu untuk setiap umat manusia dalam Yohanes 3 ayat 16 itu. Dan kita tentu sangat bergembira dan senang ketika hari Natal tiba. Sebagai jemaat HKBP yang selalu menyanyikan buku Ende nomor 553 itu. Ayat 2 dan ayat 3. Tuholong nirohana hubonom diriko. Hulehot di ibana sudena diawon. Olo sudena diawon. Ayat 3 mengatakan, saya nang haholong aku. Hoale tuhaki. Nang marsak las rohaku. Ikon lam gandai. Olo. Ikon lam gandai. Nanti bisa kita nyanyikan setelah kita mendengar renungan harian ini. Kita tidak bisa melakukan kasih itu tanpa tuntunan daripada Tuhan. Mintalah kekuatan daripada Allah. Dan teladanilah apa yang diperbuat oleh Yesus. Dan mohonkanlah perlindungan Roh Kudus. Ketika kita menghadapi dunia ini, menghadapi tantangan-tantangan yang ada di dalamnya. Ketika kita melayani, ketika kita juga mengajarkan hal-hal yang baik bagi orang lain, bagi anak-anak kita, bagi keturunan kita. Ingatlah, tidak ada seorang pun manusia yang mampu melakukan kasih itu sebelum dia menerima kasih dari Tuhan. Dialah yang mengasihi kita. Kita bisa melakukan kasih karena Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Dan kasih itu bukanlah hanya di dalam bibir saja atau di dalam kata-kata. Kasih itu tidak hanya di dalam hati saja. Asirohate. Kasihan ya. Kasih itu juga tidak hanya di dalam pikiran saja. Dan kasih itu harus mau berkorban. Dan pengorbanan itu bukanlah pengorbanan yang diumbar. Tapi pengorbanan yang tulus dan ikhlas adalah ketika kita mau berkorban kepada orang lain tanpa kita mengatakan bahwa kita pernah berkorban untuk dia. Dan tentu hal yang sama juga dituntut dari kita. Ketika Allah telah berkorban kepada kita. Ketika seseorang itu telah berkorban kepada kita. Walaupun kita tidak tahu siapa dia. Sama seperti ketika Allah berkorban di dalam Yesus Kristus. Kita tidak pernah melihat, tetapi di dalam iman kita, kita percaya bahwa Tuhan melindungi kita. Ada orang lain juga yang mampu untuk memberikan perlindungan bagi kita. Walaupun memang itu bersifat sementara. Namun perlindungan dan kasih yang sempurna hanya bisa kita dapatkan dari Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, percayalah hari ini dan untuk hari-hari yang akan datang, kasih Tuhan itulah yang harus kita andalkan dalam hidup kita. Selamat beraktivitas, salam sehat, dan tetap dalam damai sejahtera yang daripada Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, ajar kami untuk mengerti tentang kasih itu. Ajar kami tentang bagaimana Engkau mengasihi kami lewat pengorbanan-Mu di dalam Kristus Yesus. Engkau memperhamba diri-Mu Tuhan sama seperti kami, manusia di tengah-tengah dunia ini. Namun Engkau hadir sebagai hamba di tengah-tengah dunia ini. Justru melepaskan kami dari perhambaan dunia. Ajar kami untuk mengenang, melaksanakan, serta berinteraksi di dalam hidup yang benar oleh karena kasih-Mu. Jauhkan niat-niat jahat dari setiap pemikiran dan hati kami serta perbuatan kami. Bahkan ketika kami berbicara juga, ajar kami untuk tetap menjadi penabur-penabur kasih yang daripada Tuhan. Untuk mengerti rencana Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih atas perlindungan Tuhan. Kami berani berdoa dan datang kepadamu. Semuanya itu adalah karena kemahakasihan-Mu saja.
Sebenarnya kami tidak layak Tuhan. Namun di dalam pengorbanan Yesus Kristus, Dia yang telah menyebut kami sebagai anak-anaknya, sebagai hamba-hambanya. Dia yang telah menyebut kami sebagai anak-anak terang. Terangilah hati dan pikiran kami untuk selalu menyambut kasih dan melakukan kasih dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Sertai kami dalam beraktivitas hari ini. Sertai kami di dalam pelayanan hari ini. Sertai semua anak-anak Tuhan di dalam proses belajar dan mengajar saat ini. Di bangku kuliah dan di tempat-tempat Tuhan menempatkan anak-anak-Mu untuk melaksanakan kegiatannya. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Salah dan dosa kami ampuni oleh karena Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati engkau sekalian. Amin.